Taruh di mana? Harusnya ini tadi pakai ada ini atau bisa dipakai ini. Kita mulai aja. Shalom ya. Puji syukur kita bisa diberikan kesehatan, kita bisa berkumpul di sini. Terima kasih Bapak Ibu sudah sempatkan waktunya, termasuk untuk yang di Zoom. Terima kasih sudah hadir. Saya mau ajak Bapak Ibu untuk bersyukur. Kita mau berterima kasih sama Tuhan atas berkat-Nya. Dia berikan kita kesehatan. Dia temani kita selama ini. Kita mau menyanyikan lagu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus buat anugerah yang Kau beri setiap hari. Tuhan adakan syukur.
Mari kita berdoa. Selamat siang Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau masih memberkati kami, Engkau berikan kami kesehatan, kami bisa berkumpul di sini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus yang baik. Sebentar kami angkat ibadah, tiba kami dari awal hingga akhir. Engkau juga berkati pendeta yang akan memberikan firman-Mu Tuhan, berkati sepanjang hari ini Tuhan Yesus, buat hari ini lebih indah dari sebelumnya Tuhan. Hapuskan segala dosa kami yang sengaja dan tidak sengaja, agar tidak halang berkat yang akan Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, kalau saya boleh cerita sedikit, saya ini menjadi salah satu kerinduan saya untuk mengikuti PD, karena udah kurang lebih 2 tahun kita tidak melaksanakan PD ya. Kalau saya pribadi saya bahagia. Kalau Bapak Ibu bahagia tidak? Bahagia ya. Baik, kalau bahagia saya mau ajak Bapak Ibu untuk berdiri. Kita menyanyikan hari ini kurasa bahagia. Kita nyanyi bersama-sama. Kurasa bahagia. Dalam hati berjalan-jalan terang kasih Tuhan. Boleh duduk teman-temannya. Sahabatku, saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Berkumpul bersama saudara kita. Yesus bersatukan kita tanpa memandang di antara kita. Dalam kasih, dalam satu hati, berjalan-jalan dalam kasih Tuhan. Sahabatku, saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Bisa
kita. Boleh duduk kembali Bapak Ibu. Ada pengumuman mungkin dari Bang Ivan? Ya, halo Bapak Ibu rekan-rekan sekalian. Selamat siang, ada pengumuman yang saya sampaikan kita semua bahwa Jumat depan kita akan mengadakan ibadah Zoom, ibadah online dan juga onsite, ibadah persekutuan doa dan juga dari smartphone maupun dari pihak. Lalu pengumuman yang kedua, buat Bapak Ibu rekan-rekan yang mau terlibat dalam pelayanan bisa menghubungi ketua persekutuan masing-masing supaya bisa dijadwalkan. Itu sih demikian mohon maaf dan ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak sanggup, ku tahu ku tak mampu, hanya kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu mempelaiku, cintamu menguasaiku, kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti pada pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak dapat dalam kasih-Mu. Ku tak betapa dalam kasih-Mu, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami, dan kalau Tuhan hadir, sesuatu pasti terjadi. Pada apapun yang kami perlukan, sebenarnya kami membutuhkan Tuhan dalam hidup kami. Yang membuat pertemuan ini menjadi luar biasa, bukan siapa pembicaranya, tapi yang membuat pertemuan kami ini jadi luar biasa, karena Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Saudara, doa kami supaya Tuhan bukan sekedar hadir, tapi Engkau menyatakan kehadiran-Mu bagi kami semua. Biar ada sesuatu yang Tuhan lakukan buat kami, menerobosi kehidupan kami, dan berikanlah kepada kami apa yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini kepada kami. Firman-Mu, wahyukanlah kepada kami, sebab kami percaya firman-Mu itu adalah pribadi-Mu sendiri. Waktu Engkau menyatakan firman-Mu, Engkau sedang menyatakan pribadi-Mu kepada kami. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Tuhan tetap tinggal kekal untuk selama-lamanya. Kami terbatas, firman-Mu tidak terbatas. Kami bisa gagal, firman-Mu tidak mungkin gagal. Firman itulah yang kami perlukan. Firman yang hidup dan berkuasa. Firman yang datang dari hati Tuhan sendiri.
yang ditumpahkan di tengah-tengah kami pada siang hari ini. Supaya olehnya kami dipulihkan, kami diteguhkan, kami dikuatkan, kami dibenarkan, kami diperbaharui, dan kami diubahkan olehnya. Bagi Tuhanlah segala kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, mari yang percaya sama-sama katakan, amin, amin. Selamat siang, shalom semua. Oke. Izin lepas masker ya Bapak Ibu. Oke, ya suara saya lebih jelas berarti. Terima kasih buat kesempatan dan kehormatan ini. Lama banget ya nggak ketemu ya saudaraku ya. Tapi saudara tetap keren lah ya, luar biasa. Juga buat saudara-saudara semua yang mengikuti ibadah ini lewat Zoom ya, dimanapun Anda berada, di situ ada Tuhan. Haleluya ya. Baik, siang hari ini saya ingin membahas tentang, saya nggak tahu apakah saudara suka dengan apa yang saya mau sodorkan kepada saudara, tapi saya semua orang sih suka ya. Berkat, tentang berkat. Katakan sama-sama berkat. Blessing ya. Jadi, saudara suka berkat? Mau diberkati? Kelihatan dari wajah ya. Oke. Saya ingin bahas itu kepada saudara siang hari ini. Jadi, di awal perjumpaan kita ini setelah 2,5 tahun ya kayaknya, 2,5 tahun nggak ketemu. Saya mau bahas ini kepada saudara. Cuma sebelum saya menukik kepada poin saya tentang berkat, ada hal yang saya ingin sampaikan sebagai sebuah pendahuluan. Nah, tujuannya apa sih kita ingin bahas berkat pada siang hari ini adalah cuma ingin meluruskan aja beberapa pandangan yang keliru tentang berkat Tuhan. Bahwa saya senang diberkati, saudara juga pasti senang diberkati. Tapi apa sih sebenarnya berkat yang sesungguhnya itu? Kan kadang-kadang pemahaman kita atau pandangan kita itu hari-hari ini ya dalam kekristenan dan kehidupan gereja tuh hari ini banyak sekali telah digeser ya, diserongkan gitu. Sehingga yang muncul seringkali kita memahami berkat hanya sebatas sebuah benda materi, banyak uang, kalau Manado bilang banyak doi, mobil mewah, rumah yang besar. Kita memahami berkat cuma kayak gitu, karena menurut saya ada konsep yang keliru. Lalu kemudian kita mulai membanding-bandingkan diri kita. Padahal lagunya Farel udah bilang ya, ojo dibanding ya. Kita mulai membandingkan, kayaknya dia diberkati ya, gue enggak. Gitu. Padahal gue tahu hidupnya nggak benar-benar amat. Gitu. Tapi kok kayaknya dia lebih diberkati, gue udah setia sama Tuhan, gue udah melayani. Kok kayaknya gue nggak diberkati gitu, atau kurang diberkati. Nah, pandangan-pandangan ini menurut saya kenapa muncul? Karena ada pemahaman yang keliru tentang berkat Tuhan. Lalu kemudian pandangan yang keliru lainnya adalah gini, rajin kebaktian supaya hidup lu diberkati, lu kayaknya nggak diberkati karena kurang kebaktian. Lalu kemarin ada seorang pendeta yang terkenal juga memakai kaos. Ya saya nggak mau ini kontennya lah, membahas kontennya, tapi saya tertarik salfok ya kali ya. Mungkin saya salfok kali ya. Orang lebih banyak mengomentari tentang kontennya, tapi saya lebih menyoroti kaosnya. Ya, kaosnya tuh banyak doa, banyak berkat. Ya kan. Berarti kalau mau disambungin lagi sebenarnya gini, sedikit doa, sedikit berkat, ya kan? Kurang doa, kurang berkat, nggak berdoa, nggak ada berkat. Itu sebenarnya mau panjangnya begitu, cuma dipendekin aja kan. Jadi banyak doa, berarti kalau itu kebenaran. Saran saya saudara berhenti kerja, terus doa terus. Ya supaya banyak berkat kan, karena banyak doa banyak berkat. Kalau saudara kan banyak kerja daripada banyak doa. Ya. Berarti kurang berkat nih kayaknya kelihatannya. Ya, nah ini pandangan-pandangan yang ini yang saya nggak sebut nama ya saudara, tapi tadi udah disebut clue-nya dikit. Nggak, saya nggak sebut nama, nggak mau mengerti. Saya nggak komentar konten, tapi saya tertarik dengan kaos itu. Dari kecil memang kita tuh kadang-kadang ya kalau saudara alumni sekolah minggu ya udah lama ya bertobatnya total dari lama, yang baru bertobat kemarin sih memang belum tahu ya kalau kayak gini ya. Pokoknya banyak doa, banyak berkat, kurang doa, kurang berkat, sedikit doa, sedikit berkat. Jadi seolah-olah doa itu adalah sumber berkat kita. Benar nggak? Nah ini yang kita coba dalam waktu ini udah kepotong. Jadi dalam waktu ini kok berapa menit? Nah, makanya kepotong dari pendahuluan tadi kan tinggal 25 menit. Kenapa kalau di online gue disuruh lama sih? Saya mau khotbah online waktu itu ya, Bu Irsi bilang mesti panjang katanya, 40 menit.
Lah, begitu saya udah panjang-panjang 18 menit ternyata khotbah saya. Lo kok khotbah 18 menit? Saya khotbah panjang salah, khotbah pendek Pak salah. Sebenarnya sekarang ini saya mau khotbah panjang, cuma disuruh pendek. Waktu di online saya mau khotbah pendek disuruh panjang gitu. Justru kalau khotbah online itu susah panjang gitu kan. Kayaknya saya udah panjang-panjangin, ini begitu dilihat 18 menit udah paling berusaha panjang-panjangin. Ya, itulah kehidupannya. Oke, saudara siap untuk membahas berkat hari ini? Saya berharap dan saya percaya dari wajah kelihatan saudara cerdas. Dalam waktu 25 menit ini saudara bisa belajar dari Kejadian sampai Wahyu dan mengerti tentang berkat. Baru saudara sekolah teologi 4 tahun belum tentu juga paham ya kan gitu kan. Saya udah ketemu banyak teman saya sekolah teologi nggak paham juga. Bahkan ada yang udah dokter belum paham juga soal berkat. Masih statementnya gitu, banyak doa, banyak berkat. Berarti doa sumber berkat kita ya kan. Oke, kita lihat dulu Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26. Saya mau kita pahami ini dulu. Ini masalah tujuan. Menurut saudara, tujuan daripada kekristenan ini apa? Nah, banyak salah paham juga nih. Banyak orang berpikir bahwa tujuan kekristenan itu adalah masuk surga. Ada nggak yang punya pemahaman kayak gitu? Kemarin saya masih mendengar, bahkan tadi malam saya masih mendengar ada orang yang kasih kesaksian di sebuah ibadah pertemuan yang kebetulan saya melayani. Ditanya, kan perkenalkan dia ada orang baru. Oh, saya dari sini, nama saya ini, saya bergereja di sini. Apa kerinduannya, cita-citanya? Masuk surga. Dahsyat. Kelihatannya rohani. Tapi menurut saya, benar nggak tujuan daripada kekristenan itu adalah masuk surga? Atau masuk surga itu sebenarnya akibat, bukan tujuan. Akibat dari kekristenan adalah kalau kita mati, kita masuk surga. Apakah tujuannya masuk surga? Ini penting. Saya tadi dari rumah ke sini. Tujuan saya, ini jalan apa? Sabang nomor 45. Apakah tujuan saya sebuah gedung yang ada tulisannya Smart Friend di Jalan Sabang nomor 45? Itu kan menunjukkan tempat kan. Apakah tujuan saya sebuah tempat? Saya sudah sampai di Jalan Sabang nomor 45 gedung Smart Friend. Apakah tujuan saya sudah tercapai? Mulai cerdas ini enak, kalau cerdas ini enak nih. Justru saya tidak perlu panjang lebar menjelaskannya. Apakah saya sudah mencapai tujuan saya? Belum. Kenapa? Karena tujuan saya bukan sekedar sebuah tempat. Tujuan saya adalah ketemu saudara, menyampaikan kebenaran firman Tuhan, baru tercapai tujuan saya. Saya baru sampai di tempat ini, tujuan saya belum tercapai. Betul nggak? Ya. Terus tiba-tiba udah nyampe di sini. Irsi bilang, sorry, gua lupa info kalau hari ini kebaktian kita bukan di sini. Kebaktian kita ada di situ, ya kan di Tamrin itu loh gedung BI. Terus apakah saya akan tetap di sini? Enggak. Kenapa? Karena tujuan saya bukan sekedar tempat. Nangkep nggak, saudara? Saya berharap nangkep walaupun belum makan siang. Paham, saudaraku? Apakah tujuan kita sekedar masuk suatu tempat yang namanya surga? Tolong pikirkan. Jadi kesalahpahaman ini harus kita akhiri, saudara. Bahwa tujuan inti daripada kekristenan itu bukan sekedar mati masuk surga, tapi tujuan inti daripada kekristenan adalah kita dikembalikan Tuhan kepada tujuan yang semula. Apa tujuan Tuhan yang semula? Nah, ini Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia. Ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Coba bilang dulu sama-sama, menurut gambar dan rupa kita. Nah, kata gambar dan rupa kita itu dalam bahasa Ibrani itu teks asli Perjanjian Lama itu bahasa Ibrani. Perjanjian Baru teks aslinya adalah bahasa Yunani. Kalau Perjanjian Lama itu bahasa Ibrani. Dalam bahasa Ibrani teks asli Alkitab Perjanjian Lama dipakai kata salem dan demut. Apa arti salem dan demut? Itu artinya yang pertama pengertiannya bahwa manusia diciptakan itu dengan kualitas Tuhan. Jadi Tuhan taruh kualitasnya. Jadi waktu Tuhan menciptakan manusia, manusia diciptakan serupa dan segambar dengan dia, menurut gambar dan rupa itu kayak gitu. Tuhan tahu kualitasnya, dia install kualitasnya. Ada kualitas ilahi. Apa kualitas ilahi itu?
cara hidup Tuhan itu. Jadi sama seperti Tuhan bisa mengasihi tanpa syarat, sama seperti Tuhan bisa berbagi, murah hati, penuh dengan kebaikan. Nah, manusia diciptakan dengan kualitas itu semua. Supaya manusia bisa menghidupi cara hidup Tuhan itu. Itu yang pertama pengertiannya. Nah, kata Salem dan Demut, pengertian yang kedua adalah manusia diciptakan sebagai representatifnya Tuhan di muka bumi ini. Jadi manusia itu diciptakan segambar dan serupa Tuhan. Maksudnya apa? Manusia itu sebagai perwakilan Tuhan. Supaya apa yang ada di sorga bisa terjadi di bumi ini. Bagaimana caranya? Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa Dia. Supaya manusia jadi representatifnya Tuhan. Nah, Tuhan nggak ada di bumi kan, Tuhan ada di sorga. Tapi apa yang ada di sorga itu Tuhan mau pindahkan di bumi ini. Bagaimana caranya? Dia ciptakan manusia serupa dan segambar dengan Tuhan sebagai representatif Tuhan di muka bumi ini, sehingga lewat manusia ini apa yang ada di sorga bisa terjadi di bumi ini. Jadi makanya kualitasnya ditaruh dan otoritasnya ditaruh dalam diri manusia, supaya manusia bisa menghadirkan kerajaannya, apa yang ada di sorga bisa terjadi di bumi ini. Kan begitu ceritanya. Nah, kenapa Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Dia? Katanya di sini, berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa. Kata berkuasa itu dalam bahasa Ibrani pakai kata radah. Radah itu artinya bukan sekedar menguasai, bukan sekedar meminta. Artinya apa? Kata radah itu berkuasa. Artinya to build, membangun, menjadikan semuanya lebih baik, mengelola, mengeluarkan semua potensi yang terbaik dari bumi. Itu kata rada artinya. Ada nggak perintah manusia menguasai sesamanya? Tidak ada dari awal. Manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Dia, supaya manusia bisa memerintah, supaya manusia bisa berkuasa. Nah, kata berkuasa itu artinya mengelola, membangun, mengeluarkan semua yang terbaik. Itu maksudnya dari bumi ini. Dan Tuhan mempercayakan bumi kepada manusia. Tuhan tidak mempercayakan sorga kepada manusia. Oke, sampai di sini paham? Oke. Tuhan nggak pernah mempercayakan sorga. Tuhan mempercayakan bumi kepada manusia untuk dikelola, untuk diperintah, untuk manusia berkuasa, to build, radah namanya. Makanya waktu manusia jatuh dalam dosa, manusia tidak kehilangan sorga. Betul nggak, saudara? Manusia kehilangan apa? Kemuliaan. Kata kemuliaan itu kan doksa, kata Yunani. Yunani kata Ibrani kabot, yang punya arti kualitas. Berarti manusia kehilangan kualitasnya. Dosa membuat manusia hidupnya nggak berkualitas lagi. Itu yang saya bilang tadi. Daripada mengasihi, manusia kemudian lebih mudah untuk membenci. Daripada mengampuni, manusia lebih mudah menghakimi. Daripada berbagi, manusia lebih mudah untuk hidup egois, mementingkan diri sendiri. Kenapa? Karena manusia jatuh dalam dosa. Ingat loh, manusia tidak jatuh dari sorga. Manusia jatuh ke dalam dosa. Bukan dari sorga. Manusia jatuh ke dalam dosa itu maksudnya apa? Kalau sudah pelajari Alkitab, bahasa Ibrani, sudah akan ngerti. Dosa dalam kata Ibrani pakai kata hamartia. Hamartia itu apa? Meleset dari tujuan, melenceng dari sasaran gitu. Jadi waktu manusia jatuh dalam dosa, manusia kehilangan apa sih? Manusia kehilangan tujuan Tuhan sebenarnya. Dari sejak saat itu kemudian manusia hidupnya tidak lagi dalam tujuan Tuhan. Manusia kehilangan tujuan Tuhan. Manusia meleset dari tujuan-tujuan Tuhan itu. Itu sebabnya karena manusia meleset dari tujuan-tujuan Tuhan itu, rupa dan gambar Tuhan hilang, rusak dalam diri manusia. Manusia nggak berkualitas lagi. Maka yang terjadi adalah manusia susah berkuasa, manusia nggak bisa memerintah. Karena prinsipnya selalu adalah manusia harus serupa dan segambar dengan Tuhan, baru manusia bisa berkuasa. Nah, waktu manusia jatuh dalam dosa, hasrat berkuasanya masih ada. Manusia masih punya hasrat berkuasa, tapi keserupaan dengan Tuhannya, kualitas Tuhannya hilang. Itu yang menjadi akan akhirnya gini, manusia coba berkuasa tanpa keserupaan dengan Tuhan. Yang muncul adalah diktator, otoriter, mau menang sendiri, menindas, melukai, menyakiti, mengintimidasi, rekayasa sana-sini, skenario yang benar jadi salah, salah jadi benar, pelecehan seksual ataukah pemerkosaan ataukah apa, perselingkuhan, kita bingung. Nggak nyindir, saudara. Tapi itu yang terjadi, kita masih mau berkuasa, tapi nggak punya keserupaan dengan Tuhan.
Bagaimana kita mau berkuasa? Bagaimana kita mau memerintah bumi ini tanpa keserupaan dengan Tuhan? Prinsipnya selalu adalah tanpa keserupaan dengan Tuhan, kita tidak akan pernah bisa berkuasa. Tidak akan pernah bisa memerintah. Amin. Jadi tujuan Tuhan apa? Buat manusia. Ini kesimpulannya adalah dalam keserupaan dengan Tuhan, manusia bisa memerintah, bisa berkuasa. Itu tujuannya. Dan ini yang menjadi tujuan dari kekristenan juga sebenarnya. Makanya saudara dan saya ditebus, diselamatkan itu artinya apa? Bukan supaya mati bisa masuk surga. Itu dangkal kalau buat saya. Saya percaya hari ini kalau saya mati, saya bersama dengan Yesus di surga. Kenapa? Saya punya juru selamat yang namanya Yesus Kristus. Masuk surga itu cuma akibat dari kekristenan, bukan tujuannya. Amin, saudaraku. Tuhan menebus kita itu artinya apa sih? Dia menyelamatkan kita itu artinya apa? Dia mengembalikan kita kepada tujuannya yang semula. Apa tujuan yang semula? Dalam keserupaan dengan Tuhan, saya dan saudara bisa berkuasa, bisa memerintah. Apakah ide ini cuma ada di dalam perjanjian lama? Enggak, sepanjang Alkitab ide ini ada. Coba kita lihat Roma 8 ayat 28. Ini perjanjian baru, tadi kan perjanjian lama. Ya. Roma 8 ayat 28 ini ayat yang saudara hafal dan senang ya. Orang Kristen pasti senang ayat ini. Ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, semua situasi saudara, apapun hari ini situasi kita, dia bekerja. Dia bekerja untuk apa katanya? Kebaikan. Kebaikannya buat kita. Tapi kebaikan yang dimaksud di situ apa sih? Dia katakan di sini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan, nah itu dia. Siapa yang dipanggil? Saya dan saudara dipanggil. Dia bekerja untuk orang-orang yang dipanggilnya itu. Kita ini dipanggil Tuhan kan? Dipanggil Tuhan untuk apa? Bukan sekedar untuk menemuin gereja, bukan untuk banyak-banyakin orang Kristen, bukan dong. Tapi kita dipanggil karena rencananya, dalam rencananya, untuk rencananya, bagi rencananya. Nah pertanyaannya adalah, apa rencana Tuhan buat kita? Dia panggil kita bukan tanpa maksud kan? Dia panggil kita bukan sekedar iseng. Dia panggil kita untuk kita kembali ke dalam rencana. Apa sih rencana Tuhan itu? Ayat 29 memberitahunya kepada kita. Nah, kita kadang-kadang berhenti cuma ayat 28. Terus kita tahu sekarang Allah turun bekerja dalam segala. Kita tahu sekarang. Nggak pernah sampai ayat 29. Makanya kita miss dengan tujuan kita. Untuk apa kita ditebus? Kita dipanggil untuk apa? Untuk rencananya. Apa rencana Tuhan? Ayat 29 bilang apa? Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk itu tujuannya. Saudara ditebus untuk apa? Dipanggil untuk apa? Banyak-banyakin orang Kristen? Enggak lah. Untuk masuk dalam rencana Tuhan kembali. Apa itu? Menjadikan saudara dan serupa dan segambar dengan Tuhan. Ingat, serupa dan segambar itu artinya apa? Kita punya kualitas Tuhan lagi. Kita menghidupi kualitas Tuhan lagi. Ayat 30 itu prosesnya. Semua orang yang dipanggilnya, dipilihnya, dibenarkannya, semua orang yang dibenarkannya, dikuduskannya, semua orang yang dikuduskannya, dimuliakan. Itu kan prosesnya. Ada prosesnya. Tapi intinya apa? Tujuannya apa? Oh ya, supaya kita menjadi serupa dengan Tuhan. Kenapa kita harus serupa dan segambar dengan Tuhan? Tadi baru 5 menit yang lalu saya bilang, udah mulai kurang cerdas lagi. Tetap dong konsisten cerdasnya. Kenapa kita serupa dan segambar dengan Dia? Supaya kita bisa berkuasa, supaya kita bisa memerintah bersama dengan Tuhan. Ingat, tanpa keserupaan dengan Tuhan, kita tidak bisa memerintah. Kalau orang coba memerintah dan berkuasa tanpa keserupaan dengan Tuhan, yang terjadi adalah abuse of power. Diktator mau menang sendiri, nindas, cuma mengeruk kepentingan, keuntungan diri sendiri. Itu yang membuat dunia ini hancur hari ini. Kenapa? Karena manusia mau berkuasa tanpa keserupaan dengan Tuhan. Wahyu pasal 22 itu kan kita akan belajar dari Kejadian sampai Wahyu ya dalam waktu 25 menit ini ya. Wahyu pasal 22 ayat yang kelima ini bagian terakhir dari Alkitab kita. Tidak ada pasal yang lain. Kejadian 1 tadi pasal pertama, Wahyu pasal 22 ini pasal akhir.
Udah nggak ada pastor yang lain. Oke, ini di end hidup kita ini akan ada di langit baru, bumi baru. Jadi kita akan selama-lamanya di mana? Di langit baru, bumi baru. Berapa lama? Selama-lamanya kita akan di sana. Oke, kita baca ayat 5. Ini salah satu informasi yang diberikan Alkitab untuk kita. Ini masa depan kita nih. Oke, 2, 3. Dan malam tidak akan ada lagi di sana. Jadi langit baru, bumi baru itu nggak ada malam, bro. Makanya masih yang suka dengan dunia malam, cepat-cepat tobat. Anda tidak cocok hidup di sana, karena di sana tidak ada malam. Malamnya aja tidak ada, apalagi hiburan malamnya. Malamnya aja tidak ada, apalagi dunia malamnya ya nggak ada. Amin. Oh, Anda senyumnya agak nggak enak gitu ya. Jadi yang suka-suka dengan dunia malam bertobat, nggak cocok Anda tinggal nggak akan. Tidak ada malam, terus nggak perlu matahari lagi. Kenapa? Karena Tuhan sendiri yang jadi sumber penerangnya. Dahsyat, kita nggak perlu matahari lagi. Amin. Kalimat terakhir ini penting. 2, 3. Iya, kalimat terakhirnya. Kita akan ngapain? Bukan nyanyi, saudara. Kita akan memerintah kekal, bukan nyanyi kekal. Makanya orang Kristen cuma jago nyanyi, orang diajak nanti kita disangka nyanyi, saudara. Nyanyi selamanya. Ya kan, makanya kita cuma jago nyanyi, hancur dalam kehidupan. Coba lihat saudara kantong-kantong Kristen, jago nyanyi. Kalau soal nyanyi, waduh, picah suara dorang. Suara 1, suara 2, suara 3, suara 4, suara 5 sama suara roh. Ya kan ada, picah dia. Aduh, kantong-kantong Kristen Manado, Ambon, Batak itu jago-jago nyanyi tuh. Tapi hancur hidup mereka karena cuma diajar nanti di surga kita akan nyanyi kekal. Nyanyi selama-lamanya, dahsyat. Ada lagi yang ngajar nanti kita di surga selama-lamanya, kita akan senang-senang liburan kekal, holiday kekal. Waduh, kacau. Ini kelihatan wajah-wajah holiday kekal. Kenapa maksudnya kita senang-senang kekal? Baca ulang Alkitab, saudara. Kita nggak akan senang-senang kekal, walaupun di sana senang. Tapi bukan senang-senang kekal. Yang benar itu memerintah kekal. Makanya sebagai raja, loh kalau kita raja, Yesus apa Pak? Raja di atas segala. Kita ini kings, dia itu king of all kings. Kalau raja tugasnya apa? Bukan senang-senang, masa raja senang-senang dulu, liburan dulu, nyanyi raja malah enggak. Raja tugasnya itu memerintah. Udah clear tujuan kita apa? Kita akan memerintah bersama dengan, ingat tadi statement saya, kualifikasi untuk memerintah apa? Serupa dan segamanya. Dalam keserupaan dengan Tuhan kita akan memerintah. Kalau ngasih kitab dari Kejadian sampai Wahyu, nyambung. Ini bukan yang seperti Rocky Gerung bilang, kitab fiksi. Ada-ada aja. Alkitab itu buku kehidupan, bukan fiksi, bro. Ini biar Rocky Gerung dengar. Ya. Iya dong, masa Alkitab itu, kitab suci itu fiksi? Bukan fiksi. Alkitab itu buku kehidupan, ditulis dalam kurun waktu ribuan tahun oleh puluhan orang dalam latar belakang yang berbeda, tapi punya pesan dan message yang sama. Dari Kejadian sampai Wahyu. Kenapa? Karena sumber inspirasi dan pewahyuan sama. Tuhan. Ini bukan main-main buku ini. Makanya sudah berusaha dimusnahkan buku ini. Tetap Alkitab tetap ada. Amin. Saya tadi janji mau bahas apa ya? Oh ya, berkat ya kan. Ah ini baru 5 menit terakhir. Berkat. Khotbah berkatnya 5 menit aja. Jadi penting ininya dulu. Kita paham dulu tujuan kita. Amin. Baru kita masuk ke berkat. Saudara masih tetap senang menerima berkat? Oke. Kita kembali kejadian. Ya benar udah tahu ini ya. Benang merahnya udah tahu. Apa tujuan kita? Iya, untuk memerintah apa? Dalam keserupaan dengan Tuhan kita akan memerintah yang lengkap dong. Memerintah tanpa keserupaan nanti diktator lagi, mau menang sendiri lagi ya kan gitu kan. Jangan lupa ya, dalam keserupaan dengan Tuhan kita akan memerintah. Haleluya, merdeka. Oke, ayat 26 tadi kita udah baca, itu tujuan Tuhan. Ayat 27 Kejadian pasal 1. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi ayat 26 manusia belum diciptakan, tapi Tuhan tetapkan tujuannya. Ini original intention Tuhan buat manusia. Ini yang asli.
Lalu ayat 27 Tuhan menciptakan manusia. Ayat 28. Nah ini dia. Allah memberkati mereka. Ada sebuah teori dalam ilmu hermeneutika, ilmu menafsir Alkitab. Kalau saudara mau tahu definisi satu kata di Alkitab, carilah kata itu muncul pertama kali di Alkitab di mana. Nah, itu biasanya menunjukkan artinya, pengertian dasarnya. Nah, kata berkat itu muncul pertama kali di sini, di Alkitab. Kata berkat dalam bahasa Ibrani itu dipakai kata bereh, bereh, B-E-R-E-K-H, bereh. Nah, seringkali ditambah akhiran aha menunjukkan Tuhan, berekah. Dari kata berekah muncul ke Arab jadi barokah, ke Indonesia jadi berkah. Ah, udah mulai tahu kan, saudara? Itu dari kata apa tuh? Dari kata Ibrani, bereh. Bereh itu artinya apa? Seseorang yang menaruh tangan di atas kepala seseorang yang lain. Sebagai tanda bahwa dia berkenan kepada orang ini, dan bukannya berkenan, bahwa gini, saya akan support kamu. Bukannya berkenan, tapi semua yang saya miliki, saya akan lakukan untuk support kamu, supaya kamu bisa mengerjakan misi kamu. Itu loh, arti bereh itu. Makanya seringkali kan kalau ya, saudara suka ditumpangin tangan, gitu, itu maksudnya itu. Dari kata itu tuh, bereh itu. Maksudnya seorang yang menumpangkan tangan ke atas kepala orang, tanda bahwa gini, saya berkenan kepada kamu. Dan saya akan dukung kamu. Semua yang saya miliki akan saya gunakan untuk mensupport supaya kamu bisa mengerjakan misi kamu. Makanya dikatakan Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah. Sayang sekali bahasa Indonesia beranak cucu. Kesannya kan beranak gitu. Banyak anak, banyak berkat, banyak anak, banyak rezeki. Akhirnya begitu. Padahal ini maksud kata beranak cucu ini kan bukan sekedar beranak itu kan. Bahasa Inggris bagus tuh. Hampir sama dengan terjemahan aslinya. Fruitful, berbuah. Multiplikasi, bertambah banyak, multiplikasikan gambar Tuhan. Kualitas Tuhan ini mesti dimultiplikasikan. Gitu. Representatifnya Tuhan ini mesti dimultiplikasikan. Gitu loh maksudnya. Jadi itu, jadi beranak cuculah, bertambah banyak, penuhlah bumi dan taklukkanlah itu. Kembali dia ulangi tujuannya, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Konklusinya, kesimpulan terakhir. Berarti dari ayat ini kita belajar apa? Berkat Tuhan itu selalu punya kaitan dengan tujuan-tujuan Tuhan dalam hidup kita. Berkat Tuhan itu selalu punya kaitan untuk kita mengerjakan maksud Tuhan dalam hidup kita. Makanya Anda nih berkat lo cuma banyak uang, diberkati lo di Allah, bandar judi berarti diberkati dong orang banyak uang. Kan jadi ngawur kita, saudaraku. Ya, entah koruptor banyak uang karena dia Kristen, bandar judi karena dia Kristen, banyak uang diberkati dong. Enggak diberkati. Kenapa? Kamu tidak mengerjakan tujuan Tuhan. Berkat itu selalu punya kaitan dengan tujuan Tuhan. Waktu saudara mengerjakan tujuan-tujuan Tuhan dalam hidup saudara, waktu saudara mengerjakan maksud-maksud Tuhan, kehendak Tuhan dalam pekerjaan saudara, dalam rumah tangga saudara, dalam apapun di hidup saudara, berkat Tuhan tersedia, bos. Saudara orang yang diberkati. Amin. Loh iya. Jangan ukur. Loh, kok dia punya banyak, saya sedikit. Bukan itu isunya. Waktu engkau bisa mengerjakan kehendak Tuhan dalam hidupmu, itu engkau diberkati. Amin. Jangan ukur dengan banyak atau sedikitnya. Ya, kita masih ukurnya kayak gitu, karena kita mengukur berkatnya dengan materi. Orang bisa punya banyak uang, tapi ketika dia tidak mengerjakan tujuan Tuhan dalam hidupnya, pasti orang ini nggak diberkati Tuhan. Ini keras aja saya ngomong gini. Sekalipun mungkin uang Anda terbatas, pas-pasan, tapi ketika Anda mengerjakan tujuan Tuhan dalam hidup Anda, berkat Tuhan pasti akan menyertai dalam hidup Anda. Wah, wajah Anda minta contoh nih kayaknya. Belum kurang, makanya wajahnya agak kurang percaya gitu. Benar Pak. Oke, kita lihat ya. Kejadian pasal 31 aja nih. Minta waktu dikit ya Bu Irsy ya. Ya, lewat dikit nggak apa-apa lah ya, sama-sama teman kita. Ya, 39. Ayat 1, coba ayat 1. 39 ini kan cerita yang populer kan. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia. Ini Yusuf, ceritanya Yusuf kan. Yusuf ini kan anak kesayangan bapaknya, singkat cerita, terus kemudian dia dapat mimpi, dikasih Tuhan kan tujuannya kan. Kamu satu saat akan berkuasa, Yusuf akan memerintah, tapi dia namanya belum dewasa lah Yusuf. Akhirnya ngumbar ya kan. Saudara-saudara pada benci akhirnya kan. Wah, kurang ajar nih adik kita nih.
masih kecil udah mau memerintah berkuasa kan, ya itulah akhirnya singkat cerita dia mau dibunuh kan, nggak jadi dibunuh, dijual jadi budak. Ingat loh, budak zaman Yusuf seperti barang diperjualbelikan, nggak punya apa-apa. Jangankan barang, hak aja udah nggak punya. Itu budak pada zaman itu, dibeli oleh Potifar. Berarti waktu Yusuf ke Mesir punya apa ya Yusuf? Nggak punya apa-apa. Anda masih keren, ada jam, ada keren baju-baju Anda. Yusuf tuh nggak punya apa-apa loh secara materi. Pertanyaan saya gini, apakah Yusuf diberkati Tuhan? Oh iya, kita lihat dong ayat yang kedua bilang gitu. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkan kepada kekuasaan Yusuf. Yusuf punya apa? Yusuf punya apa? Nggak punya apa-apa secara materi. Tapi Yusuf diberkati nggak? Dari mana saudara tahu diberkati? Karena Anda baca Alkitab kan. Tapi kalau saudara jadi Potifar, kan Potifar katanya, Yusuf diberkati Tuhan nih, disertai Tuhan. Dari mana Potifar tahu? Dari pekerjaannya si Yusuf, ya kan? Yusuf bekerja bertanggung jawab. Dia serius sungguh-sungguh dengan hati, ya kan, penuh integritas. Dari pekerjaannya Yusuf, orang tahu nih Yusuf diberkati Tuhan. Kenapa? Yusuf sedang mengerjakan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Dia sedang bekerja untuk tujuan-tujuan Tuhan, bukan sekedar bekerja. Makanya saudara kalau kerja di sini ya cuma sekedar cari doi, aduh. Enggak lah. Anda bekerja bukan sekedar untuk uang. Anda bekerja sedang mengerjakan tujuan Tuhan harusnya. Oh iya, kalau engkau sedang mengerjakan tujuan Tuhan dalam hidupmu, orientasinya bukan uang, tapi orientasinya adalah kehendak Tuhan, tujuan Tuhan. Berkat Tuhan menyertai. Orang pasti akan lihat. Amin. Yusuf nggak punya apa-apa loh. Itu rumah masih Potifar punya, tanah masih Potifar, semua barang-barang masih Potifar punya. Cuma Yusuf dikasih kepercayaan aja. Nanti Yusuf masuk penjara, wah lebih nggak diberkati lagi Yusuf. Ya, menurut kita ya. Tapi lihat, pengaruhnya Yusuf di penjara lebih besar daripada kepala penjara. Posisi kalah. Orang narapidana sama kepala penjara ya pasti. Tapi Yusuf yang diberkati, bukan kepala penjara. Terus, waktu Yusuf di rumah Potifar digoda sama tante Potifar. Kita tahu dari mana Yusuf diberkati itu. Karena dia bisa menolak ajakan tante Potifar. Lari. Dia tetap mengerjakan kehendak Tuhan, tujuan Tuhan. Itu membuktikan kepada kita bahwa Yusuf diberkati. Jadi singkat cerita, kesimpulan saya dari berkat Tuhan itu adalah gini, kemampuan ilahi dan fasilitas ilahi yang Dia berikan kepada kita supaya kita mampu mengerjakan tujuan-tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin, saudara? Ya, iya. Nah, yang terakhir. Tadi kalau kita baca Allah memberkati mereka dan Allah berfirman kepada mereka. Dari ayat-ayat itu kita belajar apa? Mana lebih dulu? Berkat Tuhan dulu atau perbuatannya manusia dulu? Ayat 26 Tuhan kasih tujuan kan? Ayat 27 Tuhan menciptakan manusia. Terus manusia udah bikin apa? Belum bikin apa-apa. Tapi Tuhan berkati. Jadi berkat dulu atau perbuatannya manusia dulu? Oh gitu ya. Yang diajar ke kita selama ini? Berbuat dulu. Tuhan, doa dulu. Banyak doa, banyak berkat. Kerja supaya lu diberkati. Betul, cuma justru bagaimana saudara bisa bekerja tanpa berkat Tuhan? Kalau saudara coba kerja tanpa berkat Tuhan, itu yang makanya gini, kita kerja tapi korupsi, manipulasi, kerja ya setengah-setengah. Tapi kalau saudara diberkati dan untuk itu saudara bekerja, oh beda pasti. Saudara kerja dengan berkat Tuhan pasti beda. Amin. Ya, kita diajarin rajin kebaktian lu, wajah lu kurang diberkati lu karena kurang kebaktian sih. Itu kan gitu, kebaktian dulu baru dulu diberkati. Enggak, justru kita diberkati makanya kita ibadah sama Tuhan. Amin. Udah itu aja saya mau sampaikan, udah waktu saya habis ya. Jadi intinya adalah jangan ukur berkat itu dari materi, ya kan? Dan berkat itu selalu punya korelasi dan kaitan yang sangat kuat dengan tujuan-tujuan Tuhan. Hari ini saudara jadi nggak perlu membanding-bandingkan.
dengan orang lain. Hidupnya masih ancur-ancuran, nggak bener kadang-kadang, tapi kaya dia mau diberkati, enggak lah. Saya nggak ngukur sekarang begitu. Waktu saya bisa mengerjakan tujuan dan kehendak Tuhan dalam hidup saya orang yang diberkati Tuhan. Amin. Dari mana saya tahu ya? Saudara pikir untuk mengampuni orang tidak perlu berkat Tuhan, perlu berkat Tuhan. Amin. Bisa kerja jujur di tengah-tengah dunia kerja yang sekarang ini ambil kayak gini, itu butuh berkat Tuhan. Saya punya kemampuan ilahi untuk bisa mengerjakan semuanya. Amin. Kalau upah itu sesuatu yang mengikuti lah, itu akibat saja. Jadi berkat itu bukan akibat, berkat itu sebab. Amin. Kalau upah itu akibat. Oke. Tuhan berkati saudara. Sampai keturunan yang keberapa maunya saudara? Sampai selama-lamanya lah ya. Berkat Tuhan ya, kita doa ya. Ucap syukur buat berkat Tuhan hari ini. Makasih buat firman-Mu, hamba-Mu terbatas tentunya Tuhan untuk mengajarkan ini. Tapi biar Tuhan mengajarkan umat-Mu lebih lagi. Di marketplace ini, di tempat pekerjaan mereka. Tuhan sudah taruh dan tempatkan mereka. Kami percaya maksud, Kau punya tujuan buat mereka. Bukan sekedar uang yang kami cari. Bukan sekedar penghasilan materi yang kami kejar. Tapi kami mau mengejar kehendak Tuhan. Kami mau mengejar tujuan-tujuan Tuhan lewat pekerjaan kami. Kami tahu Tuhan menciptakan kami, Tuhan menebus dan menyelamatkan dengan sebuah maksud. Kami makin serupa dan segambar dengan Dia. Kami menjadi wakil Tuhan di bumi ini. Supaya dunia dapat melihat Tuhan di dalam kami. Dan kami bisa berkuasa, kami bisa memerintah, kami bisa mengelola, kami bisa membangun semuanya. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu, baik yang ada dalam ruangan ini maupun yang mengikuti ibadah ini lewat saluran online. Tuhan berkati. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. God bless you. Terima kasih untuk Bapak Pendeta ya untuk firman-Nya hari ini. Kiranya kita semua yang mendengarkan, kita bisa menjadi segambar dan serupa dengan Tuhan, dan kita bisa dihujani berkat oleh Tuhan ya. Amin. Acara selanjutnya saya silakan ke Bapak Heri. Ya, terima kasih untuk firman-Nya yang dibawakan oleh Bapak Elia Makarawung. Pertama kali saya kenal Bapak Pendeta Elia Makarawung, kita di retret 2014 mungkin ya Bu ya, 2015. Nah, jadi Smart Friend mengadakan retret, pembicaranya Pak Elia Makarawung. Jadi saya masih ingat sekali ya. Terima kasih Pak untuk taburan firman-Nya, biarlah firman yang disampaikan oleh Pak Elia bisa menjadi kekuatan dan rema bagi kita semua. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita siang hari ini, saya ajak saudara untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa. Nanti akan diakhiri oleh doa berkat dari Bapak ya. Ya, kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami tak berhenti-hentinya mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Berterima kasih atas berkat kemurahan Tuhan bagi kami. Karena kami percaya Tuhan, ibadah kami on-site yang kami bisa adakan di kantor ini, semua karena kemurahan Tuhan yang menggerakkan kami, memberikan kami hikmat dan kemampuan untuk membuat segalanya terjadi. Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, biarlah Tuhan Kau yang terus berkuasa atas anak-anakku di kantor ini Bapak. Biarlah kami sehati sepikir Tuhan untuk melayani Tuhan di PT Smart Friend ini. Tuhan Yesus terima kasih. Kami juga berdoa untuk company kami, PT Smart Friend khususnya Bapak, biar kiranya Tuhan Kau yang selalu memberkati setiap program-program yang kami adakan, biar target-target yang kami rencanakan Tuhan bisa tercapai di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memakai semua segala pekerja-pekerja yang ada di sini melengkapi dan mencapai target semuanya ya Bapak. Kami alaskan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap pergumulan anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini, bagi mereka yang bergumul dalam sakit penyakit. Tuhan, tahan hentinya kami terus berdoa untuk kesembuhan mereka Bapak di dalam nama-Mu, oleh bilur-bilur darah-Mu Bapak. Tuhan, Kau yang menyembuhkan mereka Bapak, memberikan mereka sukacita kembali ya Bapak. Bagi anak-anak Tuhan juga yang bergumul bagi masalah dalam kehidupannya, dalam pekerjaannya, Tuhan kami terus berdoa Bapak, biarlah Tuhan memberikan mereka kekuatan, hikmat, sehingga mereka bisa Tuhan tunjukkan jalan, sehingga mereka tahu apa yang mereka harus lakukan Bapak dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, biarlah juga Tuhan firman-Mu yang Tuhan sampaikan oleh hamba-Mu, sehingga kami mengerti Tuhan bahwa memerintah dalam keserupaan dengan Allah itulah yang Tuhan kehendaki dalam setiap kami, sehingga kami dijauhkan dan dihindari dari perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan bagi-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus.
Kami berdoa bagi hamba-Mu Pak Pendeta Eli Makarawo, Tuhan berkati dia dalam pelayanannya, di dalam keluarganya juga Bapak, biarlah Tuhan buat lebih lagi Tuhan berkat-Mu atas hamba-Mu Pendeta Eli Makarawo. Terpujilah nama-Mu ya Bapak, kami alaskan doa ini di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pak Pendeta. Mari saudaraku kita akhiri ibadah kita dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus sendiri. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera yang berlimpah-limpah, yang terus akan memelihara hati, pikiran, dan seluruh perjalananmu. Tuhan membuat engkau berhasil, menjadi kepala dan bukannya ekor, dibuat Tuhan naik dan bukannya turun. Engkau menjadi berkat buat banyak orang mulai sekarang ini, sampai Maranatha Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Terima berkat Tuhan hari ini. Amin. Amin. God bless you. Selamat siang. Sebelum saudara meninggalkan tempat ini, nanti persembahan bisa diberikan di pintu keluar. Nanti juga ada makanan yang bisa dinikmati.